Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok 10 yang akan membahas tentang rancangan rumah green building kami dengan nama Serenity Green Living. Pada kesempatan sebelumnya, kita telah membahas beberapa aspek green sheet rating dari rumah yang dirancang, yaitu ASD, EEC, WAC, dan MRC. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasannya kepada aspek IHC dan BEM. IHC atau Indoor Health and Comfort merupakan aspek green sheet rating yang membahas terkait kesehatan dan kenyamanan dalam rumah yang berhubungan erat dengan penghuninya. Sebagai bentuk prasyarat pada aspek IHC, rumah yang dirancang tidak menggunakan material yang mengandung asbestos karena asbestos dapat berbahaya bagi manusia sebab dapat mengakibatkan penyakit asbestosis berupa peradangan paru-paru hingga kanker. Selanjutnya ialah kriteria IHC 1 mengenai sirkulasi udara bersih. Pada rumah yang kami rancang, luas ventilasi minimum telah memenuhi standar green sheet rating yaitu 5-10% luas lantai. Dengan 50%-nya didesain sebagai ventilasi silang. Selain itu, rumah ini juga memiliki sirkulasi udara di seluruh kamar mandi dan dapur. Kemudian, IHC 2 mengenai pencahayaan alami yang diterapkan melalui penggunaan cahaya alami untuk menerangi 50% luas rumah. Selanjutnya ialah IHC 3 tentang kenyamanan visual di mana rumah dirancang menggunakan lampu dengan tingkat pencahayaan ruangan sesuai dengan SNI yang berlaku. IHC 4 terkait minimalisasi sumber polutan dilakukan dengan menggunakan material yang tidak mengandung timbal, merkuri, atau logam berat lainnya, serta menggunakan cat yang mengandung kadar VOC atau volatile organic compounds yang rendah. IHC 5 berbicara tentang tingkat kebisingan yang mencakup ruang tidur dan ruang keluarga, tidak lebih dari atau sesuai dengan SNI yang berlaku. Oleh sebab itu digunakan panel akustik sebagai pelapis dinding ruang keluarga dan ruang tidur untuk merendam suara eksternal berlebih. Kriteria terakhir dari IHC itu adalah IHC 6 berupa kenyamanan spasial, pemenuhan kebutuhan ruangan dengan minimal 9 meter persegi per orangnya, untuk memberikan kenyamanan, kelayakan, dan kesehatan bagi penghuni dalam mendukung aktivitasnya. Dengan pemenuhan kriteria-kriteria pada aspek IHC terhadap rancangan, maka didapatkan 11 poin untuk aspek ini. Aspek selanjutnya ialah BEM atau Building Environment Management. Aspek ini mencakup upaya manajemen lingkungan baik pada bangunan dan kawasan di sekitarnya. Sebagai prasyarat, dalam rancangan rumah, perlu adanya pemilahan dan pengumpulan sampah sejenis sampah rumah tangga berdasarkan jenis organik dan anorganik sebagai dasar pengelolaan sampah, baik adanya tempat sampah level 1 yang terdapat pada setiap kamar maupun tempat sampah level 3 yang berada di luar rumah. Kemudian, berdasarkan perancangan rumah ini, aspek BEM kriteria BEM 3 mengenai aktivitas ramah lingkungan terpenuhi dengan adanya partisipasi dalam aktivitas lingkungan sekitar untuk meningkatkan kepedulian dan menjaga keberlanjutan kawasan, salah satunya seperti pembersihan rutin lingkungan dengan bergotong royong. Dan untuk BEM 4 berupa pengelolaan sampah baik organik maupun anorganik yang diterapkan dengan membuat sebuah bak kompos yang dapat mengakomodasi timbulan sampah setiap penghuni rumah dengan jumlah penghuni sebanyak 6 orang dan timbulan sampah diestimasi 2,5 liter per orang per harinya. Serta volume sampah terurai juga diestimasi sebanyak 7,5 liter per harinya. Maka, volume sampah dalam 3 bulan memperhitungkan lama waktu composting ialah sebanyak 670 liter atau 0,67 meter kubik. Sehingga, bak kompos dirancang lebih besar dari estimasi untuk menangani bila terdapat sampah berlebih dengan ukuran 0,81 meter kubik. Selanjutnya, BEM 5 mengenai keamanan berupa upaya penjaminan keamanan dan penanggulangan bencana dengan adanya pos keamanan dan sistem satu pintu, serta untuk rumah maupun daerah sekitarnya dilengkapi dengan CCTV. Dan untuk BEM 7 berbicara tentang perancangan pembangunan rumah yang dapat dilakukan secara bertahap atau rumah dengan desain tumbuh. Dengan pemenuhan kriteria-kriteria pada aspek BEM terhadap rancangan rumah, maka didapatkan 5 poin untuk aspek ini. Setelah ke-6 aspek telah kita bahas satu persatu, dapat diamati bahwa untuk aspek ASD mendapat 12 poin, EEC dengan 17 poin, WAC 11 poin,
MRC 10 poin, IHC 11 poin, dan BEM 5 poin. Oleh sebab itu, dengan total poin dari setiap aspek berjumlah 66 poin, maka berdasarkan prinsip rating, yang kami lakukan terhadap rumah yang dirancang mendapatkan peringkat platinum sebagai green building. Maka dari itu, sekian pembahasan prinsip rating dari rumah yang kami rancang, tapi sebelum menutup, mari kita lihat tampilan sekilas dari rumah tersebut. Dengan tampilan sekilas dari rumah tersebut, saya menutup video kali ini dan sampai ketemu di video selanjutnya, karena kami akan lebih detail membahas tentang aspek lain dari segi pembangunan rumah ini. Terima kasih dan sampai jumpa!